Gak apa-apa, seru kok. Mereka lebih suka kayak kafenya lagi Ya, gitu. Halo guys, selamat datang di konten Q&A bersama kita. Dan kita adalah Happy Family. Najis. Jadi setelah sekian lama kita nggak konten buat konten-konten Gembel. podcast dulu ya kan. Ya kita mau bikin pertanyaan-pertanyaan yang untuk gua dan lo yang kayak apa kabarnya nih gitu. Setelah berapa tahun kita nggak bikin konten? Setahun lebih lah ya, 2 tahun ya. Gak ngitungin sih gue. 2021 kan? Ya jadi ini Q&A. 2021 atau 2022 sih? Hah? 21 atau 22 yang kita... Gak tau, gue udah lupa banget. Oke. Gue tuh tidak pernah mengingat sejarah apapun. Oke. Jadi Kecuali dari sejarah Indonesia. Najis. Lu sejarawan? Oh tentu saja. Jadi ini adalah Q&A. Jadi kalian semua yang udah aku bikin snapgram di Instagram, kayak bikin Q&A, nanya-nanya, kita bakal jawab secara singkat-singkat aja. Penting-penting nggak tuh Cepet. pertanyaan? Pastinya tidak. Pascal selesai. Jadi lu udah bikin Udah dong. di mana? Di IG? Di IG gue. Karena Oke. kebetulan IG gue itu kan agak lumayan rame dibanding IG-an. Iya, gua kan pansos sama lo ya kan. Gitu. Nanti ada efek krik gitu ya. Gua tuh males ngedit, jadi langsung aja Oh, langsung aja. play Boleh, gitu, boleh, langsung boleh. ngerol-ngerol gitu. Ada yang nanya nih, Oke, apa tuh yang nanya? pernah Ewita berapa lama? Ewita, anjing. Berapa lama? Kalau kita sih sampai lumpuh ya. Sampai tergopoh-gopoh, tersengal-sengal. Iya. Ya, berapa lama ya? Ya mampus, sampai gila bapak lo yang lihat. Oke. Kakak seharian main sama suami berapa ronde? Tanya berapa ronde? Kok pertanyaannya ya? seksual Iya, kita kalian mulu itu sih, Pak? bocil-bocil pascol gitu nih, Say. Coba mulai itu pertanyaan yang simple-simple dulu. Apa Oke. kabar? Gimana? Mencintai atau dicintai, Kak? Lu dulu. Gue lebih milih untuk dicintai sih. Kalau gua lebih mencintai karena dua-duanya mencintai. Kalau lu dicintai itu cuma pengen di tuh orang lagi jelasin. Lo Malah percaya omongan kadal? ya pokoknya gua mencintai lah. Mencintai. Iya. Karena Gue dicintai juga- itu belum tentu orang yang Ketek dicintai gatal. itu mencintai. Gue lebih suka dicintai. Lu lebih suka dicari apa mencari? Gue lebih suka dicari. Kenapa? Seru aja kayak buronan. Tapi giliran orang hilang lu nggak bakal nyari berarti. Lah kan orang yang hilang, orang yang hilang. Misalkan gua nggak ngabarin lu berarti nggak nyari gua. Enggak. Kenapa? Apa yang di sana itu juga pulang sendiri. Kalau nggak pulang-pulang? Mati. Terus? Dede bayi mana kakak? Sering-sering bikin vlog mini sama Awa dan Dede bayi. Giorgino. Sama abang. Jadi gini guys, gue jelasin. Gue tuh sebenarnya ada banyak lah kumpulan di galeri tentang Gio, tapi nggak kita upload. Ketek gue duduknya gatal. Lu ngapa sih? Annoying banget. Ya pakai deodoran dulu apa? Enggak, gue lagi iritasi ketek soalnya. Ya pokoknya kita nggak upload lah ya. Buat Kalau gue pribadi, kenapa gue jarang banget mau upload abang itu karena pertama, katanya kan kalau di Islam itu kan takut ada ain ya. nggak juga sih. Ya buktinya Rafathar sama Cipung Ya, diupload aja iya dah sih. buain. Tapi kan itulah alasan mengapa abang tidak pernah di-post, karena untuk menjaga abang aja sih, karena kan Kalau menurut gua mah ya di keep aja kalau gua. Kalau menurut lu kan gitu. Kalau menurut gua ya gua mah kayak gua gue sejauh lebih- ini lebih bagus nggak ada gini kayak ya gitunya duduknya. sih. Gue lebih bagus gini duduknya ya. Iya. Oke. Mungkin gua juga nggak ada haters kali ya. Kalau lu kan banyak haters ya. Gimana Jadi baik ya? yang komen. Lebih tepatnya sih yang orang-orang yang nggak mampu bersaing dengan gue. Dia Iyalah. siapa juga yang mau bersaing sama lu. Dulu PDKT-nya gimana, Kak? Kita nggak pernah PDKT karena emang dia adalah pembohong dari awal. Kenapa sih? Tolong jangan Oke, kita udah cerita. iya. Pokoknya langsung aja kalian Yang kalau
kisah romantisan. Kisah-kisah kita tuh kan kita udah jelasin di part sebelumnya. Kan sih Jadi kisah-kisah lo kira ini cerita Romeo and Juliet. iya, Geblek. maksudnya cerita pertemuan kita kan udah ada di podcast ONS gua. Kalau ini kan podcast, bukan podcast, ini Q&A aja. Karena aja ya. podcast gua tuh mager ngeditnya, harus proper pakai Adobe Premiere. Kalau ini kan Kalau pakai ini HP kan aja. udah kayak langsung post lah, yang penting Iya. di post Yang and post. quantity kita. Kok mau sama burungan tuh? Soalnya burungnya enak, Cok. Burung hantu. Burung perkutut. Apa lu bilang ini gue Medusa gue apa? Apa? Ulet kadut. Apalagi? Apalagi? Coba sini gue yang nih? nyari pertanyaan. Kayaknya Udah lu hampir- pertanyaannya Udah hampir beberapa yang gue baca. iya, sini. bangsa. Yang lu kayaknya lu memilih pertanyaannya kurang inilah. Enggak, itu yang seru-seru, Cok. Karena yang lainnya tuh udah Nah, ini nih kayak udah berapa tahun nikah? lupa aku. Lu aja lupa tanggal kita nikah berapa? 6. 6 apa? Tanggal 6 bulan 6 2021. 21. Ya, 6621 lah. 6621. Berarti sekarang kita mau ke 2 tahun ya? Ya, 2 tahun pernikahan dan 1 tahun pernikahan itu aku nggak dikasih apa-apa. Pale lu. Jadi tuh ada orang bilang gini, sayang kamu kelar lahiran mau aku kasih apa? Terus aku bilang, Mini Cooper, dikasih Mini Coopernya apa? Brosur. Mana ada anjing. Lu juga ulang tahun gua pakai apa? Silver Queen. Pakai buket Silver Queen anjing coklat. Gue udah effort, gue udah mau lahiran. Ketika dia ulang tahun itu adalah posisinya di saat gue udah mau mendekati lahiran dan gue bingung mau ngasih apa. Ya udah dong, akhirnya gue terpikirkan untuk oke lah, gue akan mengasih dia bucket coklat dan dia memberikan gue apa? 1 dus Jeko. Masih mending 1 dus Jeko, kan banyak donatnya variasi. Lu apa Silver Queen 1 coklat sama semua. Ya, itu romansa anjing. Aja gak pernah beliin gue bunga bangsat. Nih, how about married life? Kalau tentang Jadi kan lu udah merasakan nikah muda nih di umur lu. tunggu. Pronunciation-nya apa? Sorry. How about married? How about married life, Kak? marriage life? Marriage life. Buat nikah. Kalau menurut gue itu nikah itu bukan tentang lo bisa menyempurnakan pasangan lo, tapi nikah itu tentang bagaimana cara lo bisa melengkapi segala kekurangan ataupun kelebihannya pasangan lo. Menurut gue itu sih. Karena kalau lo tidak akan pernah bisa menyempurnakan pasangan lo, menyempurnakan seseorang yang ada di hidup lo hanya bisa melengkapinya aja. Kayak gue melengkapi lo melengkapi gue. Lo melengkapi kekurangan lo melengkapi kekurangan lo. Apaan sih gembel? Gue melengkapi kekurangan lo. Kayak gue bisa menerima habit lo yang dan lo yang bisa menerima habit gue yang suka minum party gitu. Jadi saling melengkapi dan saling memotivasi diri untuk bisa berubah sih menjadi yang lebih goblok. lebih baik. Enggak, emang kayaknya lu pusing banget lu kalau dari pertama kali nikah sampai sekarang lu kayaknya pusing banget nih. Awal nikah gue paling pusing. Enggak, kayak sekarang makin sini kayak makin pusing. Enggak pusing sih, tapi mental aku lagi ada mental issue aja. Kenapa lu bisa mental issue? Karena Anda. Loh, berarti karena pernikahan dong. Enggak sih, karena udah lama juga. Iya. Tapi kan semua gatel anjing. Tapi yang ngebuat lo jadi makin pusing apa setelah menikah? Apa? Sebenarnya nggak ada sih. Biasanya kan orang nikah tuh makin berat badan makin udah berapa kali gue menggaruk badan? Nggak tahu. Lo kan biasanya kalau orang married tuh makin bahagia. Bukan makin bahagia, ya makin berat badannya nggak kekontrol. Kok lu kayak beda nih, lu bisa mengontrol berat badan lu. Karena aku pengen seksi. Simple. Gue tuh pengen menjadi ibu-ibu hot, bukan ibu-ibu yang bukannya mengejudge ya, tapi kalau menurut gue adalah gue mencintai diri gue dengan menjaga penampilan gue. Ketika gue menjaga penampilan gue lebih pede, gue lebih kayak ini loh gue dengan segala anugerah yang dari Allah berikan kepada gue begitu.
tetap menjaga sih. Tapi Soalnya kan dengan body seperti ini aja Anda bisa melirik wanita lain. Bagaimana jika saya tidak merawat diri, Yanto? perubahannya Itu setelah skip ya. Tadi itu skip ya. Yanto. Tapi perubahannya lu setelah menikah apa? Dari badan lu? Lebih agak gendut sih sekarang. Dulu beratku Dari 55. pemikiran gimana? Sekarang 62. Pemikiran Apa? untuk menjalani kehidupan. Jalanin aja Lu kayak kan umur 21 nih, lu masih kuliah, iya, lu masih kuliah, masih pengen have fun, masih pengen party, pengen yang kayak I wanna party every day, I wanna party every day, play with my friend every day, gitu. Kalau pas tiba-tiba kaget, punya anak, nikah, yang harus kayak menjalani kayak ini loh cara berkeluarga menjadi seorang ibu dan istri. Menurut gue awalnya tuh sangat pusing dan struggling sampai sekarang sih. Iya, tapi kan lu kan nggak ngurus anak. Iya, alhamdulillah mertua gue baik. Iya, jadi lu memusingkan apa? Memusingkan apa ya? Biaya perawatan lu. Iya, maintenance. Tolong endorse saya ya. Maintenance saya ini makin mahal ini anjing. Enggak sih. Kalau gue lebih berpikiran jangan gitu anjing, keren banget, gue gak ada otak. Pokoknya ada lah yang dipikirin, kita nggak perlu spoiler. Semua orang kan punya isi kepalanya masing-masing, dan setiap orang kan pasti akan bergumulnya dengan diri sendiri. Kayak lo, mungkin lo nggak akan cerita ke gue tentang apa sih yang lagi gue rasain sekarang, apa yang ada di pikiran gue, apa itu tentang bisnis lo, hidup lo, karir lo, next untuk ke depan lo seperti apa. Lo kan nggak bisa lo kan nggak akan bisa sharing full itu ke gue. Walaupun dengan gue lo kan nggak tahu tentang kayak gue lagi mikirin kuliah gue, kelar kuliah gue mau ngapain, nanti gue nextnya untuk Gio ke depannya gimana, nanti Gio akan semakin besar, dia akan harus semakin lebih sering sama kita. Sebenarnya itu sih lebih ke situ, ke pemikiran gue sekarang, saat ini gitu. Masa sih kayak gue nggak ngeliat lo mikirin itu? Gue orangnya santuy bro, gue tuh orangnya kayak yes bro, my man. Nah itu adalah perbedaan gue dan Lawa. Kalau kalian lihat ya, gue tuh orangnya tuh lebih yang kayak lebih dibilang lebih apa? Lebih enak coy. Maksudnya kayak gimana ya? Lebih enjoy. Kalau lu kan lebih kaku kayak naber. Gue tuh nggak kaku, cuman kayak melihat dulu situasi dan kondisinya. Enggak. Gue tuh lebih banyak mengamati. Iya. Daripada melakukan yang kayak mengamati. Itu cewek seksi banget. Iya, mengamati, lihat scroll iya, kan mengamati. Follow baru nanti Feli. Lu follow ya? Enggak, kepencet. Tapi gitu. Gimana rumah tangga tuh enak gak di umur muda, nikah muda? Enak kalau lu banyak duit. Enggak, tapi jelasin aja kayak kita tuh banyak ributnya juga gak sih? Iya, banyak. Ada beberapa yang ditampilkan kayak kita suka kayak ngobrol gini tuh, gue tuh baik kayak di konten doang aja sama dia. Kalau gue tuh sering maksud begini ya, kita itu ribut tuh alhamdulillahnya itu sekarang tuh nggak tentang orang ketiga, alhamdulillahnya ya. Nggak ada kayak orang ketiga atau orang keempat ke 10, tapi lebih yang gimana kita belum bisa untuk mengontret. Ngomong aja masih belepotan. mengontrol ego masing-masing. Amir dulu Bang, Bang. Asik. Ini kopi Joy. Sambil merokok kali asik. Tas anjing. Oh, koreknya ini ya di bawah ya, koreknya. Iya, korek di bawah, percuma nggak ada korek. Pakai apa lu? Pakai gini. Nggak usah. Lebih yang mengontrol ego sih. Paling susah itu adalah mengontrol. Menganjing ya, orang lagi ngomong dari tadi sih mengontrol. Ya udah, nggak apa, lanjut aja. LA part. Menurut gue ya, dari tadi tuh obrolannya kaku. Enggak, gue fun. Karena gue nggak ada vibe ngerokok sama ngopi. Gue fun. Gue tuh mau ngerokok, mau ngopi, mau ngapain, gue tuh fun. Kalau gue harus ada rokok dulu biar kayak relax. Lanjut. Jadi makin sini tuh kalau lu udah berumah tangga, lu bisa bedain mana kerjaan, mana lu rumah tangga. Karena jangan menyamakan kerjaan dan rumah tangga menjadi satu. Kalau gue itu
Kalau menurut gue tuh kalau lo nikah muda itu adalah bagaimana cara lo bisa mengontrol ego lo dulu gitu loh. Sebelum lo bisa mengontrol ego lo tidak akan pernah bisa mengontrol ego orang lain. Sama kayak leader. Ketika lo jadi leader, lo bisa menjadi leader untuk diri lo sendiri dulu. Sebelum lo menjadi leader untuk orang lain, tau gak sih? Iya. Tapi dan itulah kita tapi gitu loh. Karena Wawa adalah tipe orang yang sangat egois dan gue tipe orang yang agak susah dibilangin dan keras kepala gitu loh. Dia dengan karena lu menerapkan sistem feminisme yang gue nggak feminisme yang anjrot. kesetaraan gender tuh harus diterapkan. Nah, sedangkan gue tuh pengennya ya dalam rumah tangga kodratnya sebagai suami itu adalah pemimpin rumah tangga dong. Bener gak? Nah, ini nggak bisa, kita harus ada debat juga lah. Iyalah. Tapi kenapa ketika gue memimpin rumah tangga, wibawa gue sebagai suami itu nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena lu tidak mengikuti aturan main gue untuk kayak lu harus kayak gini. Kewajiban gue udah gue penuhin nih. Hak gue dong gue minta untuk lu kayak gini gitu. Dan kewajiban lu pun harus kayak lu penuhin dong. Jadi kayak kita punya hak dan kewajiban yang harus kita penuhin dalam rumah tangga. Selebihnya itu ya udah. Iya emang gitu. Tapi kok selama ini kayak lu kayak gimana ya? Lu di luar dari tanggung jawab ya, kayak proses. Kewajiban lu kok nggak dipenuhin kayak gini gitu. Iya, proses. We need the process. Ya. Gue dengan menerima kekerasan kepala lo dengan kechildishan lo itu adalah sebuah proses. Lo tidak bisa langsung mengejudge orang kayak lo gak bisa dibilangin lo tuh bla 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 bla. Iya, tapi kan ketika gua itu lu selalu intonasinya tinggi. Nah, itulah gue guys. Mungkin kayak kalau di sisi kayak di TikTok, di Instagram, gue tuh adalah tipe orang yang kayak wah fun, seksi, bla bla bla. Tapi itu sebenarnya tuh gue adalah orang gila di dunia. Di real life-nya tuh gue tuh ada gila banget gue. Gilanya tuh apa ya? Gue tuh tipe orang yang ketika gue dihadapkan dengan masalah, gue tuh orang yang kayak menghindar dulu nih, kayak give me kasih gue waktu gitu loh, kasih gue waktu sehari untuk berpikir. Sedangkan dia adalah tipe orang yang kayak maunya tuh buru-buru, udah kita tuh harus selesaiin masalah ini cepet-cepet bla bla bla. Sedangkan gue tuh kayak gak bisa, gue harus mikir ketenangan dulu, batin gue tuh lebih penting ya. Kalau ada masalah, buat apa lu menghindar anjing? Tapi kan kita mau Q&A, memek. Iya kan udah kelar Q&A-nya. Belum sih. Udah nggak ada lagi. Kenapa sih lu ngebahas ini nggak mau kayak? Karena nggak asik anjing. Pengen bahas aja permasalahan rumah tangga. Kalau menurut gue permasalahan rumah tangga itu nggak perlu untuk lo open ke ini sih, ke orang, karena setiap rumah tangga menurut gue itu punya problemnya masing-masing, tapi bagaimana cara lo menyikapi masalah itu gitu loh. Lo menyikapi masalah itu dengan cara seperti apa gitu. Kalau gue tipe orang ketika gue tahu andaikan Wawa berbohong pun, gue tipe orang yang memendam. Bukan memendam sih, gue lebih milih untuk diem. Gue kayak lebih baik gue untuk terlihat tenang, lebih baik gue untuk terlihat tidak tahu apa-apa. Karena menurut gue adalah lebih seru aja melihat cara dan kebohongan orang tersebut, tau gak sih? That's the fun, tau gak? Ya. Gue tipe orang yang seperti itu. Jadi sekarang pertanyaannya ini Q&A kita mau selesaiin dulu. Lanjut kita ngobrol aja kayak gini. Ngobrol chill aja. Ya iya. Kalau gue sih aspirasi. Entet aspirasi. Gue kan sebagai pemimpin yang banyak mendapatkan aspirasi dalam diri gue sendiri. Menampung itu. Kalau gue tuh kadang gue menahan emosi gue, kayak nggak perlu meledak. Tapi kalau gitu gak? Tapi kalau emang iya, juar memek. Kasar banget bahasanya. Ketika udah kayak capek nih anjir. Karena kalau gue udah pakai logika, karena pria nih kalau udah mencari angle, bagusnya angle bukan bahasa. Cowok tuh kalau udah pakai logika, iya semua hal yang malah kalau menurut gue ya, yang dialami itu kayak nggak masuk akal, kayak tapi buat apa gue bertahan sama cewek yang kayak gini misalkan ya, buat apa gue udah mengorbankan semua hal untuk
mempertahankan satu cewek ini doang gitu. Misalkan, Tapi kalau menurut gue tolong ya, jangan dipotong dulu ya. oh ya maafkan saya. Tadi kan gue nggak memotong pembicaraan lo ketika lo berbicara ya. Nah, itulah pentingnya etika berbicara. Nah, ketika gue ngomong selalu dipotong sama dia. Sedangkan dia kalau gue potong, dia selalu ngomel. Itulah ketika gue kenapa suka berdebat Karena sama dia kalian tuh kayak percaya gitu. omongan kadal. Kadal buntung. Anda percaya Yang omongan enggak, buaya? maksudnya etika berbicara tuh dulu ibaratkan- diterapin Ini dong. tuh ibaratkan buaya lepas yang lagi ditaruh di ini perangkap ini Ya, maksudnya penangkaran aja gitu lo loh, biar jangan nggak berkeliaran gitu loh. jangan menganggap gue seakan buaya lepas. Ini tuh ibaratkan buaya lepas lagi ditangkap, lagi di rescue di penangkaran gitu loh. Jadi dia lagi di penangkaran. Kalau enggak nanti dia berkeliaran bagubak gitu. Ya enggak, pokoknya jangan memotong dulu kalau gue ngomong. Oke? Emang audiens sangat percaya? Tuh kan? Tuh, lu jangan menjatuhkan kayak orang-orang sekarang skeptis mikirnya ini Wawa ngomongnya bisa dipercaya apa enggak. Jadi Karena gini ya, sumpah ya. Gini jadi lah. lu aja nggak percaya sama omongan gua. Lah iyalah. Sekarang buat apa gua harus percaya sama omongan lu gitu? Ya, maksudnya kalau gua nih ya punya masalah atau bertengkar sama lu, gua nggak segila lu untuk kayak melakukan hal kayak pengen gimana gitu. Kayak lu kan sampai Ini tuh kalau pakai mic kalau kentut tuh kedengeran gak sih? iyalah. Oh iya. Kenapa sih lu ngomongin pertanyaan konyol gitu? Gue mau kentut anjing jadi gue tahan. Nih ngomongnya sampai mana nih? Gue lupa lagi tuh tadi. Kenapa sih lu setiap gue itu yang tadi itu? Enggak, pokoknya itu lu jangan memotong dulu kalau gue lagi ngomong, makanya gue jadi lupa tuh. Ya udah, tanya aja lagi. Ulang. Yuk. 2024 mau nyalek siapa, Pak? Intinya 25. Intinya kita tuh semestinya ya kalau dalam hubungan tuh punya support system. Itu yang gue pengen terapin. Support system lu dari mana, dari sisi mana nih? Ketika gue udah mensupport lu dari segi ini. Karena gue nggak bisa ceritain. Ketika lu terpuruk tuh. Dari situ aja udah motong mulu. Gue makanya nggak mau ngomong sama dia tuh suka. Gue lagi ngomong nih. Kasih waktu orang tapi untuk sumpah ya, berbicara itu tuh yang tadi kayak. minta konten tuh gue, karena gue lagi mood. Selebihnya tuh kalau gue lagi nggak mood emang itu bener-bener parah banget. Mood gue tuh bener-bener kayak tolol banget kalau lagi mood. Dan Wawa tuh bukan tipe yang bisa menerima itu. Dia tuh malah kabur main ML dengan temannya si Taya. Itu si Taya, tolong dengarkan podcast ini ya Taya ya. Anda ngajak dia main ML sampai malam ya. Ya daripada gue dengerin ocehan lu yang nggak penting. Oh gitu, tuh kan Iyalah. katanya kan berumah tangga. Iya, maksudnya udah nih. Tadi kan gue lagi ngomong nih. Tolong dikasih waktu dulu If orang you ngomong. need a support system, I need the support money. Tuh. That's the point. Ya udah kasih gue ngomong dulu. Gue baru ngomong support system, lu udah potong. Iya, support system. Ya gue jelasin dulu Iya, lah. sok mangga. Iya, jangan dipotong ya. Oke, Kalau lu potong gimana ntar? taruhan gocok-gocok. Kalau gue potong ntar video lu gue cut semua nih sampai habis. Lah, gue Jadi suruh hapus. video gue doang yang tayang. Gak ada yang nonton. Ya. Maksudnya video gue yang ngomong, bagian gue yang ngomong, bukan lu yang ngomong. Udah gini intinya. Permasalahan sekarang yang lagi dihadapin tuh cuman kayak komunikasi dari segi support system. Support system tuh dalam artian lu ketika gua menjalani hubungan tuh pengennya kita saling berkomunikasi. Lu butuhnya apa, gua butuhnya apa. Saling pengertian lah. Nah, dari segi ego dia tuh dia pengen mandiri, tapi dia belum bisa berdiri di kakinya sendiri. Karena gue bilang pernah ke Wawa, katanya tuh Wawa. Tolong dong, gue lagi ngomong. Nanti lu kasih gue kasih. Gak apa-apa, kita gitu. Kita bahkan kayak lagi debat DPR aja. Kalau DPR kan debatnya tidur. Nah kalau kita kan enak debatnya sambil tidur. Ya, tidur. Soalnya lu baik doang kalau lagi begitu doang anjing. Apa anjing? Ya kita satu frekuensi selalu begitu doang. Pas ngewe. Lebihnya enggak. Terus apa ya yang Tuh diem kan sekarang.
Orang tadi gue lagi ngomong, makanya jangan motong dulu. Soalnya tuh topik lo menurut gue tuh topik gak asik anjing. Iya, topik apa? Topik support system bangsat itu. Iya, Ya menurut gue kenapa? gini ya, semua orang itu punya support system. Support system itu datang dari mana? Pertama, ketika lo pengen dapat support system, lo harus bisa juga mensupport diri lo sendiri. Gini loh, ketika lo punya kemauannya, lo harus Sekarang lo ini harus- gimana nih, gue mau tanya semuanya ya, sama lu semua. Gimana orang mau fokus ngurusin suatu hal ketika suatu halnya itu diganggu ketika ada masalah Berarti mulu gue nih di mengganggu. satu hal. Berarti gue mengganggu. Lu menurut gue mengganggu fokus Berarti- gue ketika kayak gue lagi ngurusin ini. Tiba-tiba lu kayak ngajak gue berantem, tiba-tiba lu bikin masalah. Emang gue ngajak lo ngelet di ring. Maksud gue lu kayak ada ding, permasalahan ding. aja. Ding, ding, ding. Padahal gue lagi anteng-anteng aja. Selama setahun ini gue tuh nggak bikin ulah yang Gue tuh gini berlebihan guys, gitu. hubungan Sedangkan tuh dia yang selalu bikin hubungan ulah tuh kalau mulu. misalnya kayak slow gitu tuh nggak bisa nggak gue tuh suka banget hal-hal tuh yang menantang gitu kayak menurut Enggak, gua. maksud gue Semakin tuh menantang semakin menarik semakin karena semakin gue pusing tuh semakin tipe seru. orang pemikir panjang. Kalau dia pikir pendek, Lah ngapain mikir panjang-panjang, tentu hidup lu panjang. najis. Ya, maksudnya kan kalau menurut gue lu harus mikir panjang juga buat masa depan lu. Kalau gue tipe oke, boleh gue nggak, apakah saya bisa berbicara Ibu Puan? Ya udah lu ngomong deh, gue dengerin. Gue takutnya mic gue tiba-tiba mati kan. Enggak, ini mic-nya masih hijau. Kalau masih hijau tuh masih nyala terus. Oh, takutnya mati, jadi Anda matikan gitu kan. Apa tadi? Tuh kan, Gue mau ngomong apa, lupa gue. ngomong aja. Lupa anjing. Giliran motong orang Nah bisa iya, gue lo. lupa. Makanya jangan suka motong pembicaraan orang. Gue lupa. Udah lah, gue lupa. Pokoknya jangan lupa beli kaos ya di 4CM Store karena bakal Bukan, banyak banget aneh. diskon untuk Anda. Terima kasih. Promosi di slip-slipin ya. Ya Iya. pokoknya lu tuh kayak mikirnya pendek. Oh iya, iya itu tuh untuk lo ngingetin. Akhirnya gue inget lagi. Makanya itu mikir pendek kan, tiba-tiba hilang Nah, pemikirannya. Makanya kita jangan tuh- suka nonton bokep. Enggak kita tuh Lu tuh pemikiran jadi pendek. Jadi Jadi ingatan lu suka lupa. enggak, kita tuh kayak film Finding Nemo. Lu tuh kan Nemonya. Nah, gue tuh si Dory yang ingetannya lupa gitu loh, atau enggak? Dulu ngomong dulu tuh. Nah, gue tuh tipe orang yang mikir pendek dalam artian kayak bukan gue tidak pernah berpikir panjang. Gue pernah kok untuk mikir kayak plan ke depannya, 10 tahun ke depannya gimana bla 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 bla. Tapi gue lebih memikirkan kayak ini menurut gue ya, menurut pendapat gue, tapi kan pemikiran orang berbeda-beda. Gue selalu reminder seperti itu. Ya. Pemikiran orang itu berbeda-beda. Tapi gue tipe orang yang memikirkan apa yang gue suka, apa yang gue lakuin ya akan gue lakuin aja hari ini. Karena belum tentu gue hidup besok. Iya, bukan masa. Gue mikirnya kayak gitu. Hmm. Terserah lu mau mikir kayak, berarti lu nggak yakin dong hidup lu akan lama. Berarti lu nggak yakin dong. Berarti lu nggak punya pemikiran panjang dong. Pasti punya. Kita pasti punya plan. Kita punya pemikiran kita masing-masing. Tapi gue berpikir yang mengalir aja kayak air. Kayak air laut. Air laut tuh selalu berombak, Iya, bergelombang. Air laut tuh selalu rasanya asin, tapi dia tidak pernah berubah rasa. Nah itulah hidup kayak gitu aja. Gue menganggap itu gimana ya? Hidup itu seperti air, lo mengalir, tau gak sih? Air yang tenang itu tuh kadang tuh juga bisa menjadi hal yang berbahaya. Sama kayak hidup gue juga kayak gitu. Ketika gue terlihat tenang, kadang itu bisa menjadi bumerang di diri gue. Dan air, kenapa gue suka banget kayak tentang hidup seperti air itu, karena air tuh nggak perlu menunjukkan sekuat apa dia, sehebat, sedahsyat apapun arusnya, tapi dia tuh mampu menghancurkan. Dan menurut gue kayak gitu sih. Sekeras-kerasnya karang, jika dia selalu dikikis air, dia juga akan terkikis. Iya. Menurut gue, hidup gue tuh seperti air. Mengalir, let it flow. Ada tanjakan, Nah, ya kita itulah nanjak dikit. kenapa hidupnya Ada bergelombang, kita bergelombang dulu dikit. Airnya mengalir lurus, enak. Tiba-tiba naik, pas tiba-tiba ada air terjun, jatuh goblok, kena mampus gitu. itulah mengapa hidup lu nggak punya prinsip. Bukan kita punya prinsip, bangsat. Enggak. Hidup. Halo. Prinsip hidup lu apa?
prinsip hidup lu ketika mengikuti arus air. Enggak. Ya lu nggak Prinsip hidup lu apa gue tanya? prinsip hidup gua adalah gua bagaimana caranya untuk bisa financial freedom. Itu di usia yang muda. Maksud gue financial freedom apa? Ketika orang lain berlomba-lomba untuk kayak gengsi-gengsian. Nah, contohnya lu gengsi-gengsian beli HP baru, Apaan sih ya kayak kan? Terus lu pamer ini itu, pamer ini itu. Gue tuh bukan lagi di fase itu kayak buat memamerkan harta sana sini kayak flexing kayak gue nggak ada. membandingkan diri kita untuk kayak gue punya ini sedangkan lu masih belum lu punya tuh hidup itu. perlu membandingkan, lu tuh hidup tuh perlu perbandingan diri dengan orang lain. Lu tuh hidup tuh kalau kata Keanu bener ya, menurut gue tuh omongan Keanu bener. Lo itu hidup tuh perlu perbandingan, lu itu hidup tuh perlu insecure. Kalau lu nggak insecure, kalau lu nggak ngebandingin, lu tuh nggak akan maju. Lu tuh cuma ngestak situ doang, tau gak sih? Membandingkan boleh, tapi Ketika lu membandingkannya, lu usaha untuk bisa mendapatkan yang lebih daripada itu, tau gak sih? Tapi terkadang lu juga boleh melihat ke bawah agar lo selalu bersyukur. Menurut gue gitu. Balance, bro, sebenarnya. tapi maksud Tapi gue menurut gue, lo yang terlalu merumitkan pemikiran lo itu, menurut enggak, gue. kalau prinsip gue tidak membandingkan, melihatnya jangan ke atas mulu. Walaupun kita punya, tapi Tadi gue udah bilang anjing gak sundut mata. enggak, kalau lu tuh pengen jor-joran nih, gue beli ini habis-habisan. Lu investasi di muka misalkan, di wajah. Invest terus kayak beli ini beli itu. Tapi kan lu juga harus punya pemikiran gue nanti misalkan 5 tahun ke depan nanti habis kuliah mau ngapain gitu-gitu. Ada tuh. Jangan lu pengennya. Sekarang gini, gue udah berulang kali tanya, gue boleh kerja gak? Ya boleh. Ala titit, lu Ya boleh, kan gue bilang boleh. Coba aja. Gue pernah nanya ke dia, Wak, gue boleh kerja gak? Terus kata dia gini, gak usah, lu bantu aja gue men-support bisnis gue. Maksud gue gini ya, menurut gue perempuan kalian itu harus bekerja. Gue menurut gue, tapi terserah pemikiran para perempuan di luar sana, itu terserah kalian. Tapi bagi gue adalah perempuan kalian itu wajib harus banget bekerja. You must to independent financial, menurut gue itu. Yeah. Karena gue sama Wawa sering berantem karena masalah keuangan. Karena pertama itu adalah gue tuh yang benar dibilang Wawa, gue tuh orangnya sangat jor-joran. Kenapa gue bilang gue pengen bekerja dan gue pengen independen secara finansial ya? Karena gue gak suka ketika dibilang kayak lo gak bersyukur ya, dasar lo, bla 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 bla. Yang gue nggak suka tuh lo nggak bisa ngatur duit aja, itu simpel. Nah, dan menurut gue makanya yang gue bilang itu adalah lo harus bekerja, lo harus punya uang sendiri, lo harus punya tabungan sendiri, dan lo bisa beli apapun yang lo mau tanpa lo harus menadah ke suami lo. Menurut gue gitu sih. You must to independent financial. Mau siapapun suami lo, mau sekaya apapun suami lo, mau sekaya apapun keluarga lo, mau seterpandang apapun bapak lo, bapak lo itu punya kekayaan seberapa banyak, bertriliun, miliaran. Tapi kalau lu tidak independen, kayak gue jujur ya, menurut gue lu sangat independen finansial, dan gue mau seperti itu gitu loh. Tau gak sih? Paham gak sih? Enak gak ketika lo megang uang sendiri? Jangan ngerokok santai. Selain gue niat untuk jahat, untuk menyundut lo sebenarnya. Jadi kayak nggak sengaja bro gitu. Ya kalau gue kan nggak suka lo dari sisi nggak bisa manage duit itu doang. Bisa sih sebenarnya bisa. Maksud gue? Bisa sih, buktinya gue bisa beli kafling 3 ya memek. Itu duit dari mana? Ada. Ya maksud gue gini. Kenapa? Maksud gue gini, kalau lu pengen. Enggak ya anjing. Udah kan lu apa aja? Kan gue tambah. Udah biarin dah. Iya, nggak bisa diomongin dong. Gue beli tanah guys. 3 ya udah. Orang contoh mau flexing kan? Ya iyalah, pamer harus. Biar boleh tahu. gitulah. Iyalah, lu nih ya, ibaratkan gini ya, lu udah kerja capek-capek banding tulang, bla 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 bla. Lu nggak pamerin biar emang lu kerja banding tulang? Maksud gue buat flexing, gue cuma nyuruh lo buat pamer tuh wajib. Nggak boleh gitu. Tuh, dari segi pemikiran aja udah beda kan? Ria tuh boleh, lu nggak boleh terlihat gitu. Udah gini, simpel contohnya kayak dari segi
dari segi finansial gue tuh pengennya gue ngatur duit lu supaya lu nggak boros. Itu Lu doang. ngatur Kayak duit jangan gue. lebih Your besar money- pasak Your daripada money is tiang. my money, my money is my money. Nah, itu dia. Kenapa gue bisa sampai di titik ini? Ya gue karena bisa mengontrol duit gue, mengatur duit gue. Kayak mengatur tuh bukan berarti Gini ya, kita gini ya, nabung doang ya. Gini ya Jamet, lu denger ya. Setiap orang itu punya cara berpikirnya masing-masing tentang bagaimana cara dia hidup, bagaimana dengan cara dia mengatur hidup dia, dengan bagaimana. Masalahnya lu Semua orang itu punya cara berpikir polanya masing-masing itu ada dan lo tidak Nggak, bisa maksudnya kita ini kan udah rumah tangga. menyamaratakan itu. Even lo pun berumah tangga, lo tidak bisa menyamaratakan itu lo Jamet. Iya, sekarang gini, pentingnya ngomong ketika udah berumah tangga itu harus mengatur duit. Kayak kenapa banyak perceraian? Pokoknya cewek-cewek gue bilang sama lo harus kerja, lo nggak boleh Lo namanya. nggak bisa gitu, nggak bisa menyamakan semua orang harus kerja juga. Gue cuma bilang ini Ya nggak aja. bisa juga dong, ya nggak bisa juga dong. Emang Ya nggak nggak bisa, boleh dong. Ya iya. udah jangan Gue menyuruh cuma semua bilang cewek gini harus aja. kerja. Pokoknya gini ya, perempuan Lu kok kalian itu harus mengajak orang biar sependapat sama lu. Enggak, gue cuma bilang gini, gue cuma reminder. Terserah kalian pengen setuju atau enggak, tapi menurut gue adalah kalian harus bisa berdiri di kaki kalian sendiri walaupun kalian sudah berkeluarga, walaupun kalian sudah bersuami. Kayak kita nggak akan tahu ke depannya seperti apa, kita nggak akan pernah tahu apakah 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun kemudian lelaki di samping kita ini tuh akan tetap sepenuhnya jadi milik kita atau bertanggung jawab sepenuhnya ke kita. Lo tetap harus punya pegangan, lo harus tetap punya gimana ya, pokoknya lo harus independen secara finansial deh. Menurut gue sih kayak gitu aja untuk para perempuan. Kenapa gitu? Karena agar lo bisa lebih dihargai laki-laki. Sama harganya juga kayak laki-laki. Kalau cowok nggak punya apa-apa, kadang kan dia ngerasa kayak direndahin sama cewek. Jujur aja sih, to the point aja. Enggak gitu. Maksud gue wanita sejati harusnya mengerti. Emang ada wanita jadi-jadian anjing? Wanita yang seutuhnya lah bisa menerima laki-laki ada maupun nggak ada. Kecuali dia emang males, ngerti nggak? Kalau dia emang nggak ada tapi dia mau berusaha, itu kan beda kan? Apa dibandingkan iya. Orang yang lelaki yang emang nggak ada tapi males, ngerti nggak? Kalau dia emang lagi kesulitan tapi dia mau berusaha, berarti kan dia nggak effortless kan? Enggak, tapi ya maksudnya misalkan laki-laki nih lagi kena PHK, kenapa sih? Terus dia nggak bisa menghidupi keluarganya, kan bukan berarti dia males, tapi emang dia lagi dapat musibah, ya kan? Ya siapa tahu dia bisa mencari lowongan kerja baru gitu loh. Yang di awal tuh nggak enak anjing. Yang support tuh gitu. Gak seru gak sih topiknya dia tuh kayak topik bapak-bapak, kayak lu udah masuk Facebook ya, grup Facebook bapak-bapak gitu, jokes yang Enggak. Selamat pagi dunia, jangan lupa ya siram burung hari ini gitu. Kalau gua kan dari segi gua tuh emang expertise lah, bisa dibilang expertise. Gua bisa. Matikan dia. Sal bangsat. Maksud gua kan dari segi finansial kenapa bisa sampai di titik ini gitu. Ya karena gua mengerti pola bagaimana gua atau kita sebagai manusia menggunakan uang gitu. Jangan kita jadikan kita tuh jadi budak uang gitu istilahnya. Ngerti nggak? Jangan kayak kalau lu kan mendewakan uang kan. Enggak sih, topik lu nggak seru sih menurut gua. Guys, tolong polling lebih seru topik Feli apa topik Wawa? Ya udah ya. Polling. Sekarang gini. Kita mungkin gue berotot banget anjing, gue tuh kayak jantan banget ya. Ya udah. Jadi gimana, Q&A-nya udah kelar? Q&A-nya udah kelar, tapi kalau mau ngobrol aja sih benar. Ya ini udah setengah jam lebih sih. Gak apa-apa, seru kok. Mereka lebih suka kayak kafenya lagi ya, gitu. Ini yang begini di ban sama YouTube nih. Emang apa? Enggak lah. Kalau TikTok udah di ban kali ya. Konten lu di TikTok hilang. Gue baru merhatiin. Gue tuh baru merhatiin pas ada komen di TikTok gue. Kasaf, kenapa TikToknya Bang Arul kontennya hilang? Kenapa itu? Cowok alay. Jujur ya, menurut gue orang-orang yang kalau berantem itu dikit-dikit unfollow, blokir-blokiran, itu tuh
dikit-dikit apa sih yang ngilangin dikit itu apa sih? Nggak aktif. The active account. Itu di menurut gue tuh adalah orang-orang sekumpulan orang-orang alay itu. Enggak, Kenapa? gue tuh capek aja. Gue jadi kayak Sebenarnya dia ngontenin dia, tapi giliran berantem dihapus. Ya jadi buat apa ya gue gimana nggak dihapus kalau misalnya tiba-tiba pas gue cek TikToknya favoritnya cewek-cewek gini semua. Abang lagi di mana bang? Salah gitu. gua, salah siapa suruh TikTok Kenapa di nampilin. save? Kenapa di add favorit? Iya pokoknya ya kenapa ya Yang gitu guys. iya karena itu juga ributnya gitu. Lah iya Ya, kenapa gitu gue tanya. Bilangnya mau ngapain sound tapi pas dilihat soundnya abang bobo di mana bang lagi abang bobo di mana bang abang bobo di mana ya bang. pokoknya gua arsipin karena malas aja, malas bikin konten lagi.